wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiratul Umami. Saya dari Universitas Jember, kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan, yaitu topiknya tentang bahaya merokok. Di sini saya meminta waktunya, ya. Saya minta waktunya 15 menit untuk menyampaikan materinya. Apakah Masnya merokok? Ya. Apakah Masnya mengerti pengertian dari merokok itu apa? Bahayanya merokok itu apa? Tidak. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari merokok dulu, ya. Ya. Di sini bahaya merokok. Pengertian bahaya merokok yaitu perokok aktif. Perokok aktif adalah perokok yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun, walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. Jadi perokok aktif itu perokok yang meskipun rokok cuma 1 batang, dan atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun, atau hanya sekedar coba-coba, dan cara menghisap rokok cuma sekedar mengembus asap walau tidak diisap masuk ke dalam paru-paru. 2, yaitu perokok pasif. Perokok pasif adalah perokok yang menghisap asap rokok. Jadi perokok pasif itu orang yang menghisap rokok walaupun tidak merokok. Selain itu, orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok, itu termasuk perokok pasif. Kedua, penyebab merokok. Penyebab merokok yaitu bahaya merokok bagi kesehatan yang paling utama datang dari racun karsinogen, yaitu penyebab kanker, dan karbon monoksida pada asap rokok itu sangat berbahaya. Kedua, zat tersebut akan terhirup oleh organ tubuh dalam tubuh, yaitu paru-paru, dan pada akhirnya dapat memicu kerusakan dalam organ tubuh. Akibat tubuh akan lebih sulit melawan bibit mengatasi kerusakan organ dan melawan racun pada paparan asap rokok. Dengan merokok artinya seseorang akan lebih mungkin terpapar racun dari asap dari rokok dengan frekuensi yang lebih sangat tinggi. Sering waktu yang lama, hal serupa juga dapat dialami oleh perokok pasif. Bahwa bahaya merokok bagi kesehatan ini akan dapat berpicu cenderung meningkatkan jika para perokok pasif menghirup napas yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Apakah Bapak bisa memahami? Ya. Ketiga, yaitu ada bahaya merokok. Bahaya merokok yaitu menyebabkan rontoknya rambut, gangguan pada mata, kehilangan pendengaran lebih awal dibandingkan bukan perokok. Keempat, penyebab penyakit. Kelima, merusak gigi. Keenam, menyebabkan stroke dan serangan jantung. Keenam, tulang lebih mudah patah. Ketujuh, menyebabkan kanker kulit. Kedelapan, kemandulan dan impotensi. Kesembilan, menyebabkan kanker rahim dan keguguran. Di sini saya menyampaikan bahaya merokok ini. Apakah Bapak masih akan merokok? Masih berpikir-pikir. Ya, di sini kan ada bahayanya, nggih, Pak. Terus kalau seumpama Bapak terus merokok, di sini akan menyebabkan kerontokan rambut, kanker kulit, terus kerusakan paru-paru, terus
terus ada serangan jantung. Itu kan sangat berbahaya nih Pak. Di sini keempat ada gambar akibat merokok. Apakah Bapak tidak takut dengan gambar ini ataupun tidak punya apresiasi untuk saya tidak akan merokok dengan adanya gambar ini? Tuh. Ya, saya takut. Di sini ada satu ada rambut rontok. Ini rambutnya rontok nanti. Kedua ada katarak. Ketiga ada karies, kerusakan pada gigi. Keempat ada kulit keriput. Kelima ada kanker kulit. Keenam ada hilangnya pendengaran. Ketujuh yaitu osteoporosis, tulang keropos. Kedelapan yaitu penyakit jantung. Kesembilan yaitu empenisema, yaitu penyumbatan paru-paru. Ke-10 yaitu ada kanker. Nah, kanker ini dibagi menjadi kanker itu ada banyak ya Pak. Ada yaitu kanker paru-paru, kanker hidung, kanker mulut, kanker kandung kemih, kanker anus, dan kanker payudara. Ke-11 yaitu diskolori pada jari-jari, pembesaran ujung jari. Ke-12 yaitu tungkak lambung. Ke-13 yaitu kanker uterus. Ke-14 yaitu ada psoriasis, kulit kemerahan atau bersisik. Ke-15 yaitu penyakit pada jari-jari, yaitu jari-jarinya menghitam. Ke-16 yaitu kerusakan pada sperma. Dengan adanya gambar ini, apakah Bapak bisa mendeskripsikan bahwa akibat merokok itu sangatlah memicu pada kesehatan? Apakah Bapak bisa mengerti? Ya. Oke. Di sini ada cara berhenti merokok. Ada 3 cara, yaitu untuk berhenti merokok. 1. Berhenti seketika, menunda dan mengurangi. Hal yang paling utama adalah niat dan tekad pada diri Bapak sendiri. Dan untuk melaksanakan cara tersebut, 1 yaitu seketika. Seketika yaitu cara ini merupakan upaya yang paling berhasil bagi perokok berat. Mungkin perlu bantuan tenaga kesehatan untuk mengatasi efek ketagihan karena rokok yang mengandung zat adiktif. Kedua yaitu menunda. Perokok dapat menunda menghisap rokok pertama 2 jam setiap hari sebelumnya dan selama 7 hari. Di sini saya ada contoh, yaitu contoh seorang perokok biasanya merokok setiap hari pada pukul 7 pagi. Maka pada hari pertama yaitu pukul 9, hari kedua pukul 11, hari ketiga pukul 1, hari keempat pukul 3, hari kelima pukul 5, hari keenam pukul 7, hari ke-7 pukul 9. Di sini ada pukulnya untuk tidak membiasakan merokok setiap hari. Ketiga yaitu ada mengurangi. Jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari ke-7 atau yang ditetapkan. Pada hari ke-7 yaitu pukul 9. Nah, di sini ada misal sehari-hari seorang perokok menghabiskan 28 batang rokok, dan perokok dapat merencanakan pengurangan
menentukan jumlah rokok selama 7 hari dengan jumlah pengurangan sebanyak 4 batang per hari, yaitu di sini ada contohnya. 1 hari 24 batang, hari kedua yaitu 20 batang, hari ketiga yaitu 16 batang, hari keempat yaitu 12 batang, hari kelima yaitu 8 batang, hari keenam yaitu 4 batang, hari ketujuh yaitu 0 batang. Peran keluarga. Apa peran keluarga untuk menciptakan rumah tanpa ada asap rokok? Yaitu caranya pertama yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku tidak merokok kepada seluruh anggota keluarga. Apakah di keluarga Bapak ada yang mengingatkan bahwa merokok itu sangatlah mengancam pada kesehatan? Ya. Apakah Bapak mendengarkan atau tetap saja merokok? Tetap saja merokok. Ya, Bapak kan tahu bahayanya merokok itu apa, penyebabannya merokok tadi itu apa. Kan Bapak bisa mendeskripsikan sendiri, Ya. Nah, itu ada di sini saya akan menjelaskan lagi. Kedua, menggalang kesepakatan keluarga untuk menciptakan rumah tanpa asap rokok. Apakah dalam keluarga Bapak ada kesepakatan tidak merokok? Tidak. Ya. Ketiga yaitu menegur anggota rumah tangga yang merokok di dalam rumah. Apakah salah satu dari keluarga Bapak ada yang menegur Bapak jika Bapak itu merokok? Merokok di mana? Di rumah. Apakah di dalam rumah itu ada keluarga yang menegur Bapak kalau merokok itu? Ya. Apakah Bapak mendengarkan atau tetap saja merokok di dalam rumah gitu? Tidak, saya merokok di luar. Ya. Keempat ada tidak memberi dukungan kepada orang yang merokok dalam bentuk apapun, antara lain dengan tidak memberikan uang untuk membeli rokok, tidak memberi kesempatan siapapun untuk merokok di dalam rumah, tidak menyediakan asbak. Apakah di dalam rumah Bapak ada yang menyediakan asbak atau memberikan uang ini untuk merokok? Apakah di keluarga Bapak ada seperti itu? Tidak. Apakah dapat dukungan dari keluarga Bapak untuk jika Bapak itu merokok? Tidak. Yang kelima yaitu tidak menyuruh anak membelikan rokok untuknya. Apa di keluarga Bapak ada yang membelikan gitu, ini rokok untuk ini ada rokok untuk dirokok? Apakah ada yang membelikan gitu, Pak? Tidak. Oke. Orang ke-7 yaitu orang tua bisa menjadi panutan perilaku tidak merokok. Apakah di keluarga Bapak itu ada panutan jika ada yang tidak merokok gitu? Iya. Apa jika ada panutan, kenapa Bapak tetap saja merokok? Nggak apa-apa. Kan tadi sudah di PPT kan tadi sudah disampaikan nih Pak, penyebab merokok itu apa, bahayanya itu apa. Tetapi kenapa Bapak tetap saja merokok? Ya. Itu apa dalam pikiran Bapak sendiri, apa untuk niatan Bapak saja? Untuk niatan saja. Apakah setelah ada penyuluhan seperti ini Bapak bisa berhenti merokok? Masih berpikir-pikir. Di sini saya akan menjelaskan lagi ya Pak, yaitu melarang anak tidak merokok bukan karena alasan ekonomi tetapi justru karena alasan kesehatan. 9 yaitu menegur yang merokok di dalam rumah. Apa di dalam rumah Bapak itu ada yang menegur jika Bapak merokok di dalam rumah? Ya. Dengan adanya penyuluhan ini Bapak bisa berhenti merokok dan Bapak bisa mengerti adanya pengertian merokok itu apa, penyebabnya merokok itu apa, bahayanya merokok itu apa, dan tadi kan sudah dijelaskan cara berhenti merokok itu gimana. Yang dijelaskan apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan
memberikan pertanyaan kepada Bapak nggih. Ya. Apakah Bapak masih ingat yang disampaikan tadi? Ya. Di sini saya akan bertanya yaitu tentang bahaya merokok. Apa saja bahaya merokok? Coba Bapak sebutkan. Menyebabkan kanker, Terus rambut rontok, sudah itu saja yang saya ingat. Apakah Bapak bisa memahami dari Ya. PPT tadi? Ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan membacakan kesimpulan, yaitu kesimpulan dari bahaya merokok. Kesimpulan yang pertama itu pengertian bahaya merokok. Perokok aktif yaitu adalah orang yang mengonsumsi rokok secara rutin dengan sekali apapun walaupun itu cuma 1 batang. Kedua yaitu perokok pasif. Perokok pasif yaitu orang yang menghisap rokok dan yang berada di dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Kedua yaitu penyebab merokok. Bahaya merokok bagi kesehatan yang paling utama datang dari racun karsinogen penyebab kanker dan karbon monoksida pada asap rokok. Bahaya merokok 1. Menyebabkan kerontokan rambut, gangguan pada mata, kehilangan pendengaran, menyebabkan penyakit paru-paru kronis, merusak gigi, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker kulit, menyebabkan kemandulan, menyebabkan kanker rahim dan keguguran. Cara berhenti merokok, ada 3 cara untuk berhenti merokok, yaitu berhenti seketika, menunda dan mengurangi. Peran keluarga untuk tidak menciptakan rumah tanpa asap rokok. 1. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku tidak merokok, menggali kesepakatan keluarga untuk menciptakan rumah tanpa asap, menegur anggota rumah tangga yang merokok, tidak memberi dukungan kepada orang yang merokok, tidak menyuruh anak membeli rokok untuknya. Orang tua bisa menjadi peran utama atau panutan, melarang anak tidak merokok bukan karena alasan ekonomi, menegur yang merokok di dalam rumah. Pesan dari saya yaitu lebih baik menjaga kesehatan daripada Anda memelihara penyakit, lebih baik menghindarinya. Jangan berpikir bahwa hal yang berbahaya tersebut tidak bisa terjadi pada usia yang masih muda. Sekian dari saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.